Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga dikenal dengan sebutan Konferensi Bandung karena diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Usai Perang Dunia II, dunia terpecah menjadi dua bagian, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat terdiri dari negara-negara yang paham liberalis, sementara itu blok timur berpaham komunis. Keduanya berebut pengaruh pada negara-negara lain. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KAA bertujuan mempererat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia, merencanakan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, dan terakhir melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan imperialis lain. Sunaryo selaku Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu mengatur kegiatan KAA selama 1 pekan tersebut, dan lahirlah prinsip atau Dasar-Sila Bandung. Berikut isi Dasar-Sila Bandung. 1. Menghormati hak asasi manusia, tujuan dan prinsip dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras dan semua negara, baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak campur tangan terkait urusan dalam negeri atau negara lain. Yang kelima, menghormati hak tiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai piagam PBB. 6. Tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun dan tidak memberi tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. 8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai seperti perundingan konsilasi, arbitrase, penyelesaian hukum, atau cara-cara damai lain yang menjadi pilihan pihak. Cara-cara perdamaian lain yang menjadi pilihan pihak yang bersangkutan sesuai piagam PBB. 9. Meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional. KAA juga berpengaruh dalam bentuk dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Setelah KAA selesai, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasib mereka untuk mencapai kemerdekaan serta kedudukan sebagai negara berkedaulatan penuh. Gerakan non-blok juga lahir dari gerakan KAA. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut. KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah konferensi perdamaian dunia antar negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Nah, konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka Bandung dan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan konferensi ini diselenggarakan? Meskipun Perang Dunia Kedua telah berakhir, permasalahan belum selesai. Justru, dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur yang saling berebut pengaruh terhadap bangsa lain. Selain itu, kolonialisme dan imperialisme juga masih menjadi permasalahan di berbagai bangsa. Masih banyak negara yang terkekang penjajahan dan mendambakan kemerdekaan. Melihat tidak stabilnya kondisi dunia, Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan dan berkomitmen sebagai negara netral memprakarsai kegiatan penting dalam sejarah dunia, yaitu Konferensi Asia Afrika. Kira-kira apa aja ya tahapan-tahapan sebelum KAA diselenggarakan? Yang pertama adalah Persidangan Bogor. Pada tanggal 9 sampai 22 Maret 1954 dilakukan rapat dinas di Tugu, Bogor. Rapat ini diikuti oleh Kepala Perwakilan Indonesia di negara-negara Asia dan Afrika yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Mr. Sunaryo.
Tujuan rapat ini untuk membahas hal-hal yang akan diajukan di Konferensi Kolombo. Yang kedua adalah Konferensi Kolombo, dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 di Ceylon, Sri Lanka, yang dihadiri oleh Perdana Menteri dari Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, India, dan Pakistan. Ali Sastroamidjojo mengajukan pernyataan yang memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika. Dan yang ketiga adalah Konferensi 5 Negara, dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor, yang membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika, serta memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan Afrika. Pada 15 April 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada 25 kepala pemerintahan negara Asia dan Afrika. Tetapi, ada satu negara yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena masih dikuasai orang-orang bekas penjajahnya. Sebagian besar delegasi tiba di Bandung pada 16 April 1955. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi. 14 hotel serta perumahan perorangan dipersiapkan sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Wah, banyak sekali ya! Pada 17 April 1955, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama beberapa tempat dengan tujuan menciptakan suasana kemeriahan konferensi. Gedung Concordia diubah namanya menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna. Dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Dan akhirnya, pada 18 April 1955, KAA berlangsung di Gedung Merdeka Bandung mulai jam 9 pagi dengan pidato pembukaan oleh Presiden RI Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi, yaitu Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo. Nah, ini dia 29 negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Pada Senin 18 April 1955, sejak pukul 7 pagi, di sepanjang Jalan Asia Afrika sudah penuh oleh rakyat yang ingin menyambut dan menyaksikan para tamu dari berbagai negara. Perjalanan para delegasi dari hotel kemudian dikenal dengan nama Langkah Bersejarah atau The Bandung Walks. Kira-kira pukul 9 pagi, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka. Pada pukul 10.20 pagi, setelah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya, Soekarno mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul Let a New Asia and a New Africa be Born. Paul Revere rode at midnight through the New England countryside, warning of the approach of British troops and of the opening of the American War of Independence. Presiden Soekarno menyatakan bahwa peserta konferensi berasal dari kebangsaan yang berlainan. Begitu pula latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda, namun dapat bersatu dibersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme, oleh keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia.
Terus, apa aja sih yang dibahas dalam konferensi ini? Yang pertama, ada kerjasama ekonomi. Kedua, kerjasama kebudayaan. Ketiga, hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Dan keempat, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka. Dan yang terakhir, perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 poin yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Nah, ini dia isi Dasasila Bandung. Konferensi Asia Afrika berdampak pada terbentuknya gerakan non-blok, mengubah struktur PBB, serta melahirkan sejumlah negara-negara merdeka di Afrika, seperti Sudan, Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Kenya. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan tentang Konferensi Asia Afrika? Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua ya.